Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang kami hormati, yang kami muliakan pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong Al Mukarrom Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah SHMM. Yang kami hormati Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab MAG selaku Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Yang kami hormati Ibu Wahyu Lestari selaku Dekan Fakultas Tadris Umum. Yang kami hormati Ibu Kaprodi Tadris Bahasa Indonesia sekaligus pengampu mata kuliah pengajaran BIPA. Sesuai yang telah diinstruksikan oleh Ibu dosen pengampu kita, Ibu dosen Maghfiratul Hamdiyah, bahwa orang yang UTS kali ini akan diuji secara lisan mengenai apa yang telah kita ketahui bersama mengenai pembelajaran BIPA. Nah, apa itu BIPA? Kalau dilihat dari kepanjangannya adalah Bahasa Indonesia Penutur Asing. Nah, sepertinya dalam pembahasan BIPA kali ini kita akan membahas bagaimana penutur asing itu akan bisa mengetahui tentang bahasa Indonesia atau percakapan yang ada di bahasa Indonesia. Dan pastinya itu akan dijelaskan sesuai dengan apa yang telah kami pelajari selama setengah semester ini. Mari untuk itu kami telah membuat yang namanya peta konsep ini untuk membantu proses penjabaran atau penjelasan mata kuliah ini. Nah, yang pertama ada sejarah. Bagaimana BIPA itu muncul? Kalau dilihat dari sejarahnya, BIPA itu muncul pada tahun 1980-an, yang mana BIPA ini digagas oleh beberapa universitas lembaga pendidikan tinggi. Nah, mulai sudah dari tahun 1980-an itu sudah mulai bermunculan atau lembaga-lembaga yang juga menerapkan BIPA ini. Nah, dengan tujuan apa pada waktu itu BIPA ini diterapkan? Agar menambah penutur bahasa Indonesia meskipun dari penduduk asing atau penduduk luar negeri. Dan ini apalagi di Belanda itu sekarang ada mata kuliah bahasa Indonesia, bahkan sastra Indonesia. Nah, inilah fungsinya dari BIPA itu sendiri. Nah, kita beralih kepada pengertian BIPA. Di sini kami telah mengutip 3 pendapat dari para ahli bahasa mengenai apa itu BIPA. Yang pertama kami mengutip dari pendapat Suyitno. Menurut Suyitno adalah orang asing yang belum mengerti dasar dan tata bahasa tetapi tertarik mempelajari bahasa Indonesia. Nah, maksudnya di sini adalah BIPA itu merupakan sesuatu bagi orang asing yang belum mengerti bahasa dan tata bahasa dan dasar-dasar dalam bahasa Indonesia. Itu yang dimaknai dengan BIPA itu sendiri. Tapi masih ada ketertarikan dalam orang ini sendiri atau BIPA ini sendiri. Nah, yang kedua adalah pendapat menurut Ulumuddin. Nah,
kalau menurut Ulumuddin ini ialah dapat diibaratkan sebagai bayi yang baru lahir dari pendewasaan. Nah, kalau menurut Ulumuddin, BIPA itu adalah proses pembelajaran dari hal yang baru kepada hal yang menuju mahir atau pendewasaan. Kalau bahasa di sini adalah sebagai bayi yang baru lahir dari sampai atau dari dari pendewasaan. Kalau kita melihat secara kasat mata, pendapat Ulumuddin ini dapat diartikan sebagai, mohon maaf kasat mata, kalau ditelaah lagi, pendapat Ulumuddin ini menunjukkan bahwa BIPA itu sendiri merupakan suatu proses pembelajaran mengenai tata bahasa dan juga dasar-dasar mengenai bahasa Indonesia dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Itu yang dinamakan dengan BIPA menurut Ulumuddin. Yang kedua adalah menurut Mulyastuti. Kalau menurut Mulyastuti ialah orang yang sudah memiliki bahasa pertama dan latar belakang budaya dan bahasa. Nah, berarti maksudnya di sini adalah sepemahaman kami, orang yang mempunyai bahasa pertama, berarti bahasa Indonesia bukan bahasa pertama dari orang ini. Nah, oleh karenanya bahasa Indonesia ini menjadi bahasa kedua dari orang ini sendiri, sehingga bahasa pertamanya tidak terlepas juga budaya serta bahasa yang dimilikinya. Seperti itu. Nah, yang ketiga yaitu struktur dan sistem yang dimiliki dalam pembelajaran BIPA ini. Kalau si strukturnya itu ialah unsur-unsur pembangun bahasa. Seperti dari wacana, paragraf, kalimat, kata, morfem, itu yang dinamakan dengan struktur. Mulai dari wacana, paragraf, kalimat, kata, morfem, suku kata, itu yang disebut dengan struktur bahasa atau yang membangun suatu bahasa. Seperti itu. Kan dimulai dari yang terkecil, mulai dari suku kata atau morfem sampai kepada wacana. Nah, yang selanjutnya adalah sistem. Apa itu sistem bahasa? Ialah aturan yang mengatur bahasa. Nah, bahasa itu kan teman-teman, mohon maaf, bahasa itu kan tidak bisa diucapkan sembarangan. Harus ada aturan-aturan bagaimana bahasa itu menjadi bahasa yang baik dan bagus. Seperti itu. Nah, sistem ini meliputi fonologi, morfologi, sintaksis. Nah, seperti itu yang dinamakan dengan sistem bahasa. Nah, ada berapa sih tingkatan? Kami membahas tentang tingkatan. Ada berapa sih tingkatan dalam pengajaran BIPA ini? Yang pertama adalah pemula, yang kedua adalah menengah, yang ketiga lanjut, dan yang keempat mahir. Tergantung sampai mana kemampuan orang itu dalam berbahasa Indonesia. Apakah dia itu dari paling dasar atau pemula, atau mungkin saja dia belajar BIPA ini dari tingkatan yang nomor 3 atau lanjut, seperti itu. Nah, dalam bahasa Indonesia itu kita juga harus mengetahui mengenai keterampilan berbahasa. Dalam keterampilan berbahasa ini meliputi 4 hal atau 4 aspek. Yang pertama, keterampilan membaca. Yang kedua, keterampilan menulis. Yang ketiga, keterampilan menyimak. Dan yang keempat, keterampilan berbicara.
Untuk menguasai ini harus melalui yang namanya proses pembelajaran BIPA, dan orang yang belajar BIPA tentu akan mengetahui 4 aspek dalam keterampilan berbahasa ini. Apapun bahasanya pasti harus mengetahui 4 aspek ini, baik itu bahasa Indonesia, terutama bahasa Indonesia karena kita sedang membahas bahasa Indonesia. Sekian dari saya, mungkin itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.